bersama seorang narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di tempat ini, yaitu Bapak Ridwan ST. Ya. Beliau adalah narasumber yang luar biasa dan beliau ini adalah electrical engineer di PT Minara Berantas Gas gitu ya. Ya. Dan sebagai project manager di PT Prodigi Green Energy. Ya. Nah, selamat datang Pak Ridwan. Ya, selamat datang Apa Pak kabar, Jamal. Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Baik, Sehat, Pak, ya? baik. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Kenal Musida Pak ya? Oh, kenal. Sering lewat. Sering lewat. Cuma tadi nyasar. Gitu. Ternyata ke kampus satunya saya tadi. Ke kampus satu. Iya. Ada 3 kampus Pak. Jadi tiga kampus kampus. 1 yang di Jalan Mojopahit, kampus 2 yang ada di Candi di sini, Iya. dan kampus 3 yang ada di Wonoayu. Dan kenapa saya tanya seperti itu Pak? Karena banyak sekali yang tidak menyangka di Sidoarjo ada kampus baik gitu. Oh. Jadi mereka baru tahu kalau di Sidoarjo itu ada kampus yang bagus, yaitu ya. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya. Pada kesempatan di siang hari ini kita akan membahas tentang PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya dan implementasinya. Tentunya nanti Pak Ridwan akan bercerita bagaimana implementasi PLTS yang ada di tempat kerjanya di Minara maupun di PT Prodigi ya. Jadi apa yang dilakukan, terus sampai sekarang itu sudah terpasang berapa kapasitasnya, lalu apakah yang sudah terpasang itu sudah bisa dimanfaatkan dengan baik, dan masalah-masalahnya apa yang muncul di sana. Nanti kami mohon bisa dijelaskan pada kesempatan ini. Agar supaya mitra teknik elektro, ada dari mahasiswa semuanya ini menjadi tahu dan menjadi lebih menambah wawasan tentang PLTS. Karena selama ini ada adik kita mitra teknik elektro itu mendapatkan teori Pak di dalam materi kuliah konversi energi. Di situ dibahas tentang renewable energy, lalu ada mata kuliah tenaga listrik yang di dalamnya juga sedikit menyinggung masalah PLTS. Tapi aplikasi dari PLTS itu sendiri itu masih perlu untuk penambahan wawasan, sehingga nanti tentunya pada setelah lulus nantinya adik-adik mitra elektro bisa mengaplikasikan apa yang ilmu yang didapat pada dunia kerjanya, sehingga yang namanya renewable energy itu program pemerintah untuk bisa diaplikasikan dengan target 25 gigawatt kalau nggak salah sampai dengan tahun 2025 itu bisa benar-benar tercapai gitu ya Pak Ridwan. Mari kita mulai acara kita ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesi selanjutnya saya silakan kepada Pak Ridwan ST untuk memberikan penjelasannya sampai dengan pukul 10 lebih 40 Pak. Nanti 10 menit atau 15 menit kita tanya jawab karena waktunya mepet dengan Jumatan. Saya persilakan Pak Ridwan. Oke, baik. Slide-nya muncul di situ ya. Oh, oke. Bisa next Mas. Ya ini nanti istilahnya bagan yang ingin saya sampaikan yaitu terkait overview, kemudian desain skenario awalnya dulu seperti apa PLTS yang sudah kami bangun, kemudian saya akan menyinggung sedikit terkait finansial dan konklusinya seperti apa. Oke, lanjut Mas. Nah, oke. Ini yang muncul di slide adalah PLTS yang sudah kami bangun. Itu foto menggunakan drone tanpa atas. Total kapasitas yang dibangun 500 kilowatt peak Pak, dengan luas area kurang lebih sekitar 4.500 meter persegi, di mana kita menggunakan sistem string inverter. Jadinya inverternya ada 4. Dari sana kita tidak menggunakan sistem centralized. Kalau centralized cukup 1 inverter dengan kapasitas yang lebih besar, kita menggunakan yang string. Dan kemudian yang sebelah kiri ini adalah data yang saya dapatkan dari Solar Global Atlas. Ini artinya kita untuk menilai suatu
area atau di titik tertentu di map itu berapa sih potensinya gitu. Nah, kita tinggal nyari aja tuh koordinat atau lokasi, terus kemudian enter, muncul nanti data seperti ini. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari data yang ada di sini? Ada dua data. Yang pertama adalah DNI atau saya biasanya pakai PV out, kemudian yang satunya adalah GHI, Global Horizontal Irradiation. Saya menggunakan yang PV out itu yang 4,392. Nah, angka ini itu menunjukkan bahwasanya di area tersebut kalau kita mau pakai perhitungan secara kasar, misal Bapak mau pasang 100 kilowatt peak gitu, kira-kira berapa sih listrik yang dihasilkan? Cukup dikalikan dengan 4, sekian itu, artinya dalam satu hari nanti listrik yang dihasilkan adalah 4, sekian dikalikan dengan 100 kilowatt peak. Nanti satuannya nanti kWh gitu. Artinya sekitar kalau 100 let's say dikalikan 4 berarti sekitar ya 430 sekian kWh gitu. Dalam satu hari itu, Pak? Dalam satu hari. Kalau dipakai rule of thumb rata-rata di Indonesia kurang lebih istilahnya dalam satu hari dalam 24 jam itu PLTS cuma nyala dengan kapasitas maksimum di 4 jam aja. 4 jam aja gitu. Oke, lanjut. Mungkin sorry Mas, di back dulu. Nah, itu angka yang di bawah itu menjelaskan bahwasanya di area Lumpur Sidoarjo itu area yang memungkinkan untuk dipasang PLTS itu adalah sekitar 400 sekian meter persegi. Nah, itu kalau di berapa sih dengan area segini potensinya berapa, itu kurang lebih hampir 100 megawatt peak. Tapi dengan catatan ini masih belum dihitung sela antar, kan pasti butuh sela untuk akses maintenance segala macam. Ya dibagi dua lah gitu. Ya sekitar 50 megawatt peak. Lanjut. Nah, mungkin saya sedikit menyinggung produk-produk PV modul yang ada di pasaran. Sekarang sebenarnya ada 3, cuman yang sering digunakan sama baik industri maupun kalangan rumah tangga itu ada 2 jenis, yaitu mono sama polikristalin. Dua kategori PV modul ini bahannya sama-sama dari silika. Yang membedakan adalah purity masing-masing produk. Jadi kalau mono dia purity-nya lebih tinggi karena step-stepnya itu sama pembuatannya, tapi yang mono itu ada 1 step tambahan sehingga dia bisa mencapai purity yang lebih tinggi yang nantinya berefek pada high efficiency gitu. Untuk harga ya jelas tentu lebih mahal yang mono dibandingkan yang poly. Cuman kita memang membeli barang yang lebih mahal tapi ada efisiensi cost di situ. Kita hanya memerlukan lahan yang lebih sedikit dengan kapasitas yang sama kalau kita menggunakan poly. Oke Mas, lanjut Mas. Nah, ini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Kementerian ESDM punya panduan buku untuk PLTS, teman-teman bisa searching aja di Google. Jadi secara garis besar sistem untuk PLTS itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah off grid, kemudian on grid, yang ketiga adalah hybrid. Kapan kita harus pakai sistem A, B sampai C itu bergantung dari tujuan dan kondisi dari lokasi itu sendiri, dan terkait dengan kebutuhan baterai dan segala macam itu juga bergantung dari kebutuhan itu sendiri. Nah, yang terpasang di kami adalah sekarang sistem on grid. Ya, on grid. On grid itu artinya kita butuh jaringan atau grid yang dalam hal ini gridnya PLN. Jadi ketika grid itu ada problem, kita tidak bisa supply. Gitu ya. Ya. Jadi mempergunakan KWH ekspor import berarti ya? Tidak. Oh, gitu. Tidak. Nah, mungkin nanti ada arahnya ke sana, tapi nanti saya jelaskan juga kenapa sih kok tidak membutuhkan metering ekspor import. Ya. Mungkin lanjut Mas. Lanjut Mas.
Nah, ini dia Pak. Eh, ini topologi yang digunakan di PLTS Sidoarjo. Jadi kita menggunakan smart inverter yang tipe string. Mungkin teman-teman sudah familiar, saya pas lewat jalan situ teman-teman ada tuh MPPT tuh. Oh, iya. Ya. Jadi kalau yang kami gunakan adalah smart inverter yang dimana MPPT-nya sudah ada di dalam. Gitu. Jadi cukup dari PV modul, tarik kabel langsung ke terminal smart inverter. Kita tidak keuntungannya apa smart inverter ini dibandingkan yang sistem centralized, kita bisa menghemat cost, tidak perlu device yang namanya itu DC combiner. Kenapa kok perlu DC combiner? Karena terminal di centralized kan terbatas, Pak. Jadi perlu istilahnya apa ya, dijadiin satu dulu gitu, menyesuaikan dengan terminalnya. Lah kalau smart inverter ini udah banyak, jadi tinggal langsung masuk. Tentunya rugi-rugi di situ akan lebih sedikit. Itu perhubungan kapasitas berapa Pak smart inverternya yang terpasang sekarang? 100 kW. 100 kW Kalikan 4. Kalikan 4. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok PV modulnya 500 kWp tapi inverternya kok cuman 4 kali 100 kW gitu. Ya, karena dari 500 kW peak itu nggak keluar dayanya langsung 500 kW peak gitu. Jadi ada peak production itu bisa dicek nanti di Solar Global Atlas. Di situ nanti muncul profilnya. Itu nggak sampai even mungkin sekitar 65-70% dari peak dari kapasitas yang terpasang gitu. Sehingga kita kita perlu memasang kapasitas inverter sesuai dengan PV modulnya. Kemudian ini saya juga menjelaskan terkait pros dan cons-nya seperti apa. Jadi tentu yield energinya lebih tinggi, reliability-nya lebih tinggi. Kalau pakai centralized satu mati ya udah kita selesai. Tapi kalau smart inverter satu selesai ya penurunan produksi aja gitu. Transfer datanya lebih cepat. Kita menggunakan SCADA system. Jadi produk inverternya sudah brand Huawei. Di mana di situ cukup pasang semacam kayak dongle. Dari dongle nanti dia transfer data akuisisi ke cloud-nya mereka. Nah, nanti kita cukup buka di laptop, download aplikasi, register di situ, kita udah bisa memonitor dari HP, dari laptop gitu ya. Jadi kita tidak perlu ribet kayak bikin semacam kayak semacam HMI sendiri gitu, nggak perlu. Sudah dari inverternya udah bagus teknologinya. Oke, mungkin bisa lanjut Mas. Nah, ini PV modul yang kami gunakan Pak, jenis produknya. Jadi PV modul yang di luaran sana itu ada klasifikasinya, ada tier 1, ada tier 2. Saya lupa nama lembaganya yang mengeluarkan itu. Cuman yang jelas kalau kita memilih PV modul, kita perlu cek apakah dia sudah komplain dengan code yang ada di bawah itu, IEC 6121 dan sekian-sekian. Selama ada sertifikat itu aman, istilahnya ada, itu sebagai garansi. Nah, kemudian apa yang perlu dilihat, tentu jenis dari PV modul ini sendiri. Kami menggunakan monokristalin dan yang double glass. Apa sih kok ada istilah double glass lagi nih? Jadi ada yang monokristalin bukan double glass, ada yang double glass. Bedanya di mana? Di grafik yang ada di bawah. Jadi kalau yang double glass, dia itu ketika ini efeknya di jangka panjang nantinya. Jadi ketika setelah 30 tahun dia efisiensinya masih bisa sampai, yang jelas lebih tinggi, ada saving sampai 19% dibandingkan kita tidak menggunakan double glass gitu. Yang poly juga begitu Pak ya, ada dua pilihan ya. Poly harusnya ada juga. Saya tidak karena dari awal saya sudah ke mono. Jadi poly ya udah nggak boleh, tapi harusnya ada sih. Ada jadi yang secara dimensi double glass sama single glass sama. dimensinya sama, cuma lebih tebal gitu ya, karena Yes. ada
kaca yang tambahan gitu, Yes, Pak. betul Pak. Betul. Kemudian di situ ada yearly degradation atau bahasa yang lainnya attenuation. Biasanya produk-produk PV modul yang saat ini itu di tahun pertama dia penurunan degradasinya sampai 2%. Tapi Tiap tahun atau untuk hanya tahun pertama aja. tahun pertama sampai Tapi 2% ya? 2% langsung lumayan lah 2%. Iya, iya, iya. Terus tahun-tahun berikutnya itu ada yang produk 0,5%, 0, nah kebetulan yang ini kecil nih 0,45% gitu. Jadi misal kita mau pakai si modul itu sampai 25 sampai 30%, itu kita masih bisa memanfaatkan si modul dengan efisiensi masih di atas 80%. Itu even itu enggak double glass. Jadi sangat menguntungkan sebenarnya. Ya. Nah, ini yang kami gunakan adalah inverter yang jenis Huawei. Jadi kalau misal ngobrol dengan teman-teman vendor, istilahnya sudah ada kelas beberapa brand inverter untuk industri solar power plant. Salah satunya brand Huawei. Kompetitornya yang lain yang mungkin sedikit lebih mahal itu brand Jerman SMA. Kami gunakan juga, tapi untuk PLTS yang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi kami juga, saya mantau juga yang di Jakarta. Ternyata Gitu. hasilnya gimana Pak kalau dibandingkan? Kebetulan yang ini, yang Huawei ini masih sudah terpasang, tapi masih belum energize. Oh gitu. Nanti tak ceritain kenapa kok belum energize. Tapi kalau yang di Jakarta yang pakai brand SMA udah energize. Oh gitu. Selama ini saya pakai sih ya sesuai dengan harganya lah. Iya. Karena sedikit lebih mahal tentunya lebih bagus baik dari sisi monitoring dan segala macamnya itu friendly. Iya, iya. Nah, kami yang di Sidoarjo menggunakan yang ini. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu sirkuit diagram. Mungkin teman-teman kalau searching di Google ada istilah solar charge, ada solar charge controller, Ya, kemudian SCC ya SCC, MPPT. Ya. Terus di sini kami tidak menggunakan itu karena SCC dan atau MPPT itu sudah ada di dalam ini, sudah jadi satu sama inverter. Ya, itu sesuai di sirkuit diagram ini. Berarti inputannya yang dari PV yang sebelah kiri Pak ya? Betul. Lalu masuk ke dalam DC switch, setelah itu DC SPD itu apa Pak? DC Surge Protection Device. Oh, untuk proteksi betul. Baru setelah itu masuk ke inverternya ini ya? Iya. Outputnya nanti langsung AC Pak ya? Outputnya AC Pak. Masih perlu filter juga sih. Monggo Pak Rita. Baik. Jadi yang perlu dicermati kalau nanti teman-teman sudah bekerja di industri renewable energy waktu milih inverter, kita harus benar-benar cermat memilih device proteksi apa aja yang ada di sini gitu. Saya pernah nemuin inverter yang nggak ada fasilitas SPD-nya, sehingga ada risk yang harus kita tanggung di situ ketika ada petir, apalagi petir biasanya yang bermasalah kan sambaran tidak langsungnya tuh. Nah itu yang akan membahayakan si inverter ini kalau nggak ada SPD. Nah jadi perlu di cross check karena SPD ini nggak semua inverter punya fasilitas itu. Nah ketika sudah istilahnya telat menyadari akan hal itu, mau tidak mau kita harus memasang SPD terpisah. Itu yang namanya biasanya orang-orang gunakan itu DC combiner namanya. DC combiner itu juga udah dipasang SPD sendiri di situ, box sendiri. Tapi ya jatuhnya kita mengeluarkan additional cost di situ. Ya. Semacam arrestor gitu ya? Yes, betul Pak. Ya. Itu dalam diagram ini satu unit inverter Pak ya? Ini kapasitasnya tadi berapa, 100 kW ya satu ini ya? Betul. 100 kW. Berarti nanti yang output dari inverter ini digabungkan jadi satu begitu ya? Betul. Ya, tidak perlu alat sinkronis lagi. Nggak perlu. Langsung dikoneksi begitu aja. Langsung ya? dikoneksi. Dia semacam punya feature
kan dia on grid, dia butuh voltage sama frekuensi reference. Jadi dia nanti tetap perlu butuh semacam kabel inputan dari luar, itu yang dari grid dimasukkan ke sini, itu sebagai reference. Aku perlu ngubah input DC ini mau seperti apa sih AC-nya, mau di frekuensi berapa segala macam dari reference itu. Nah, jadi nanti dia kayak semacam menyesuaikan sendiri gitu. Jadi nanti beroperasinya itu ketika matahari sudah nggak ada, dia akan switch secara otomatis ke PLN gitu Pak ya? Kalau ini sistem on grid Pak, jadi mungkin balik ke yang tadi Mas, yang slide setelah desain terus lagi Mas. Nah, oke. Jadi Pak, PLTS ini dikirim ke TGA plant menggunakan jaringan PLN yang ada di situ. Oke. Bisa ya? Oh bisa. Jadi kita menggunakan skema power wheeling namanya. Jadi kita menggunakan jaringan PLN untuk mengirimkan daya yang ada di Lumpur Sidoarjo menuju plant Minara Berantas Gas yang ada di Tanggulangin. Itu sekitar 5 kilo gitu. 5 kilo ya. Pakai transmisi udara Pak ya? Ya, pakai transmisi udara. Jadi ketika daya ini tidak ada, ya udah supply PLN yang fully cover di TGA plant gitu. Oh gitu ya. Switchingnya ada di mana? Nggak ada switching udah. Nggak ada switching. Ini seakan-akan kita sebenarnya mensuplai daya ke PLN. Cuman seakan-akan kita juga mengirimkan ke punya kita, istilahnya nanti ya tinggal yang pakai di PLN berapa, terus yang berasal dari sini berapa, nanti tinggal dipotong. Kalau sekarang kan TGA plant supply-nya full dari PLN gitu. Misal tagihannya 100 gitu. Nah, dengan adanya si solar power plant ini supply daya sekian, itu akan mengurangi tagihan. Gitu. Ya berarti cara kerjanya sama seperti KWH ekspor impor berarti Pak ya? Yes, itu. Tapi kita tidak perlu tetap ada sih nanti. Tetap ada. Cuman sekarang masih belum karena perizinannya panjang. Gitu, tetap ada metering ekspor impor. Panjangnya berapa Pak perizinan? Harusnya kan disupport penuh itu kan. Iya. Masalah renewable energy masih belum tercapai kan targetnya. Iya. Gitu. Ya, seperti itu. Paham Pak. Monggo silakan dilanjut Pak Ridwan. Lanjut ke yang tadi. Terus, oke. RMS itu singkatannya adalah Remote Monitoring System. Yang saya tampilkan di sini adalah yang ada di Jakarta. SMA lah ya. Brand SMA. Brand SMA. Karena yang di Sidoarjo masih belum, bebannya belum ada. Nah, di situ di dashboard itu saya ini ambil tadi pagi. Pagi-pagi listriknya masih kecil. Jadi yang kolom sebelah kiri itu terbangkit dayanya sekian. Di situ juga sudah ada perhitungan berapa watt hour-nya. Kemudian kita juga tinggal masukkan berapa sih tarif watt hour-nya. Nanti keluar tagihannya berapa. Gitu ya Pak. Ini masin dulu Pak. Masin dulu ini. Iya, karena itu kayaknya sempat ada problem dan kemudian masuk lagi, itu belum reset aja. Tapi biasanya itu nongol kok. Jam berapa ini? Kayaknya subuh Pak. Saya buka itu. Matahari belum keluar ya? Iya, bisa jadi. Belum menghasilkan. Kalau itu yang total kecil di bawahnya itu akumulasinya udah itu. Yang bawah ini ya? Iya. Itu akumulasinya Pak. Juga sudah ada akumulasi berapa sih kita menghemat, kan ada CO2, istilahnya CO2 yang istilahnya kita mengurangi gas CO2 itu kalau diakumulasi dari energi itu berapa ton sih gitu. Itu juga ada di situ. Masih belum ya CO2 itu 28 ton. Ton. Lalu yang ini berarti dia menghitung mulai komisioning itu setelah terima dipakai alat ini. Yes. Pada bulan Juni tanggal 21 sampai sekarang ini sudah menghasilkan 83,39 kW. Yes.
betul Pak. Itu sedikit Pak ya? Apa? Karena kapasitasnya sedikit ya Pak. Berapa? Cuman 83 83 kilowatt peak. peak. Sekitar berapa persen? Ya hampir 1/6 dari yang di Sidoarjo sini. Iya. Itu yang sebelah kanan itu profil per D-nya Pak. Yang grafik warna biru. Iya. Perharinya seperti itu. Kemudian ada garis hitam. Garis hitam itu adalah forecast kalau kita running software PV-Sys. Iya. Berarti itu formatnya tanggal, bulan, tahun Pak ya? Atau 10, Per hari itu? 10 itu bulannya ya? Berarti Oktober ya? Oktober. 2, tanggal 4, tanggal 6 berarti Yes. per hari ya? Per hari. Sampai hari ini tanggal 14 gitu ya? Nah, itu masih 0. Berarti bisa naik turun semacam itu karena cuaca Pak berarti ya? Cuaca Pak. Ya, Karena cuaca. Boleh lanjut Mas. Nah ini mungkin saya sedikit kurang berapa menit Pak saya waktunya? Masih 5 menit lagi Pak. Masih 5 menit, Ya, oke. silakan. Saya cepat aja. Ya. Jadi waktu desain PLTS itu saya menggunakan perhitungan manual terlebih dahulu, menggunakan Excel, tampilannya seperti ini. Dari sini nanti ketahuan yang kolom pojok paling kiri bawah itu nanti produksinya sekian per hari. Jadi sekitar hampir 2000 kWh per hari. Kemudian yang di atas tuh terkait perhitungan berapa luas penampang kabelnya yang dibutuhkan dari PV ke inverter ke low voltage switchgear. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini selain perhitungan manual, ini perhitungan manual juga perlu di cross check dengan perhitungan dari simulasi software. Nah, ini kami menggunakan PV-Sys Pak. Jadi nanti dengan PV-Sys berapa sih productionnya per bulan, profilnya seperti apa, itu nantinya seperti ini gambarannya. Jadi mirip-mirip ternyata kalau menggunakan perhitungan manual dan PV-Sys ada perbedaan memang ya, karena perbedaan itu di asumsi rugi-rugi sistem. Lanjut Mas. Kemudian kita juga perlu compare ke perhitungan web base menggunakan Solar Global Atlas Calculation. Jadi kita cukup masukin kapasitas berapa di lokasi mana, nanti dia akan menghitung secara cepat nanti perhitungan dayanya segini. Nah itu yang sebelah, kalau pakai Solar Global Atlas itu per tahunnya sekitar 800.000 kWh, kalau pakai manual hampir 700.000 kWh, sedikit beda. Berarti itu untuk memverifikasi aja bahwa perhitungan kita itu udah make sense atau enggak gitu. Nah kemudian yang grafik sebelah kanan itu bisa dilihat profil per bulannya nanti kalau di lokasi itu kapan dia yang paling rendah produksinya, kapan yang paling tinggi, itu nanti bisa ada data Excel-nya Pak. Malah lebih bagus lagi nanti. Iya. Tanggal Pak yang bawah itu Pak ya? Itu jam. 12 itu. Jadi dari jam 6 sampai jam 18 tuh produksinya si PV. Oke. Lanjut Mas. Nah ini financial appraisal-nya, jadi dengan project yang ada itu kita payback di 13 tahun dengan net present value-nya sekitar 400.000. Kemudian yang grafik di atas tuh forecast revenue sama OPEX. Jadi cukup menguntungkan. Terus lanjut Mas. Nah ini adalah tools ketika kita mengeksekusi project. Kolom sebelah kiri itu kerjaannya apa aja sih. Kemudian yang sebelah kanan di situ ada semacam kayak grafik, ada warna hijau dan warna merah, itu menunjukkan bahasanya antara planning dan eksekusi itu gapnya seperti apa. Ini istilahnya sebagai guidance kita kalau kita kerja sama kontraktor, itu kita harus perlu mengukur dengan pendekatan kuantitatifnya, metodenya seperti ini. Lumayan Pak ya, ada deviasinya antara hijau sama merah itu. Iya. Itu kan banyak faktor setelah kita eksekusi, entah itu perizinan, entah delivery, karena hampir sebagian besar barangnya impor. Iya. Impor. Oke. Sudah Pak. Pas kayaknya.
Baik, terima kasih Pak. Ya, Paparan dari Pak Ridwan. Oh, Mitra Elektro mungkin yang ada di rumah atau di kampus, mungkin kalau ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan, monggo silakan. Ya, sambil menunggu mungkin ya Pak Yep. Ridwan, mitra elektro yang ada di secara online ya, dimanapun berada, mungkin sedikit kita tanyakan Pak masalah sistem yang ada di Sidoarjo Pak ya. Itu posisi PLTS-nya di sebelah mananya Tanggul Pak? Pos 35 itu semacam pintu masuk ke Lumpur. Ya udah seberangnya itu. Oh gitu ya. Ya. Kalau dari sini pinggir jalan ini apanya? Masih masuk. Masuk ke timur Masih masuk. ya? Masuk ke timur. Masuk ke timur ya. Masuk ke timur. Areanya hanya segitu itu Pak ya. Saya Ya. mau diperluas lagi nggak bisa sudah ya. Bisa di sebelah kanan masih ada. Masih ada Pak ya. Jadi misalnya nanti seluruh kebutuhan dari Minara dihandle oleh PLTS sendiri gitu, kira-kira masih mampu kira-kira Pak ya dengan masang area di situ itu. Kalau fully cover by PLTS bisa, tapi tidak ekonomis. Tidak ekonomis ya. Karena begitu hitungannya. Plan kita 24 jam ya stabil dengan kebutuhan listrik seperti itu. Sedangkan grafik produksi dari PLTS kan bentuknya seperti gunung. Sehingga kita butuh device tambahan namanya baterai energy storage system. Nah, itu dia. Iya. Yang mahal itu. Itu dia Pak yang mahal. Jadi ketika produksi terutama dari jam 9 sampai jam 2 siang itu supply langsung ke beban, juga supply ke baterai. Nah, lewat dari jam itu gantian baterai yang bertugas supply. Gitu. Butuh mahal Pak ya, Ya. untuk baterai storage-nya itu. Oke Pak. Memang kalau kita lihat Pak ya dari sisi efisiensi ya penggunaan baterai dengan kalau kita bayar PLN gitu, kira-kira lebih efisiensi yang mana ya kalau kita mempertimbangkan sisi investasi dengan biaya bulanan Pak ya, itu bagaimana Pak kira-kira gambarannya? Bergantung beban ini kategori tarif listriknya di berapa? Iya. Ya. PLN kan macam-macam tuh. Kalau Minara kan bisnis tuh maksudnya. Bisnis. Ya, agak tinggi ya. Agak tinggi. Per KWH berapa? Kan 2000 lebih mungkin. Enggak sampai. Ya. Jadi kalau Minara itu Pak ada istilahnya beban puncak. Ya. Ada luar beban puncak. Tarifnya beda. Ya. Jadi kalau di luar jam, saya lupa range waktunya antara jam 4 sore sampai jam 9 malam kalau nggak salah, itu beban puncak itu sekitar 1.600 sekian. Oh gitu. Ya. Di luar itu tarifnya kurang dari 1.100. Kurang dari 1.100 gitu. Ya. Mestinya itu pada saat malam hari yang beban puncak itu bisa disuplai di luar PLN kan begitu. Iya. Iya seperti itu Pak. Luar biasa. Baik, belum ada yang bertanya deh yang dari mitra elektro yang sedang online? Masih belum ada. Baik ya, Pak Ridwan, kita berdialog lagi ya. Oh, nggak apa-apa Pak. Masih belum tune in teman-teman. Tapi menurut saya ini bukan sesuatu yang membingungkan karena teman-teman tentunya juga sudah dapat Pak teorinya dari mata kuliah yang dia dapatkan. Nah, tapi memang untuk masalah aplikasi itu yang masih itu. Dari proses pemasangan Pak, yang terpasang tadi kan sekitar 500 kW peak yang ada di Minara itu. Itu semuanya dilakukan oleh vendor dari luar negeri atau tenaga-tenaga dari Indonesia? Tenaga lokal. Tenaga lokal Pak ya, cuma barang-barangnya dari Huawei. Luar negeri, dari Huawei. Termasuk PV-nya? Termasuk PV-nya. Oh, PV-nya brand-nya maksudnya? Iya. Yang tadi tuh Zsin, Cina ya? juga. Oh, bisa bertanggung jawab kan Pak ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau di regulasi itu kalau badan-badan pemerintah yang mau masang PLTS, dia ada requirement tambahan namanya barang yang dipasang harus TKDN sekitar 40%. Oh, gitu ya. Jadi nggak bisa menggunakan strategi yang seperti yang di sini. Kalau kita kan impor langsung pasang gitu. Nah, kalau lembaga pemerintah dia harus pakai brand yang secara nggak langsung ada jasanya perusahaan dalam negeri. Nah, banyak produknya sebenarnya perusahaan-perusahaan Indonesia dia itu semacam beli silika
kayak ininya udah Pak wafer. Terus nanti dia ada kayak semacam cara produksi dipotong kemudian ini. Nah, itu kan pasti akan nambah TKDN. Nah, sekitar 40% juga, Pak. Nah, itu baru mereka pakai yang itu. Tapi ya anehnya ya memang seperti ini, buatan dalam negeri tapi harganya lebih mahal di buatan dalam negeri gitu. Oh, malah gitu ya? Iya, dibanding kita beli langsung di Cina. Gitu. Sebetulnya produsen TV yang ada di Indonesia kan sudah ada, Pak ya? Sudah ada. Ada di TV dan beberapa perusahaan yang lain. BUMN ada juga. Land. Oke. Kenapa tidak memilih yang produksi land aja? Karena kita tidak terikat dengan requirement itu, regulasi, dan kita kan profit oriented. Ya tentunya kita ambil yang paling menguntungkan buat kita. Gitu ya. Apa lebih mahal Pak yang dari land dibandingin dari Cina? Iya. Gitu ya. Saya baru tahu ini Pak. Iya, lebih mahal Pak. Terus memang yang kita lakukan di sini untuk pelaksanaan riset ya nggak seberapa besar segitu ya. Hanya kecil-kecil aja dengan 2.200, 1.300 itu yang kita lakukan, sehingga beli requirement untuk PV-nya itu cukup dipasang genteng sudah ada. Itu semua perlengkapan ada di sana semua. Ya. Kembali lagi ke masalah inverter Pak ya. Jadi inverter itu memang luar biasa ya. Saat ini sudah ada inverter yang langsung di dalamnya ada MPPT ya. Nah MPPT memang menurut hasil riset kami kalau dayanya itu di atas 200 watt peak itu memang bagus mempergunakan MPPT. Tapi kalau di bawah 200 watt peak itu masih pakai BBM gitu. Nah masalah inverter yang gabung menjadi satu dengan MPPT itu tentunya kalau satu area PV dengan sinar matahari yang sama tidak akan menjadi masalah ya. Tapi untuk kira-kira untuk satu area PV yang cukup luas mungkin satu area bisa mendapatkan sinar matahari secara terang, lalu yang lainnya redup begitu ya. Itu nanti sistem inverter yang seperti yang dipasang di minara, apakah akan menjadi masalah Pak? Mungkin sedikit pengetahuan untuk kami. Kalau masalah enggak, cuman memang akan ada di rating di situ. Di rating itu artinya penurunan produksi karena efek bayangan. Misal di area pojok-pojok itu ada pohon, jadi pas di jam tertentu kan kena efek shading itu, dia akan pasti turun di spot itu. Tapi dengan feature yang sekarang ada itu penurunannya tidak signifikan. Nah, apalagi jenis PV modulnya kan ada diodanya gitu Pak. Jadi ketika kan di PV modul kan semacam ada sirkuit juga di situ di dalamnya. Jadi ketika di spot tertentu dia itu sangat rendah, jadi si diodanya akan sedikit membypass sehingga dia tidak akan berpengaruh tapi tidak begitu signifikan terhadap si satu kesatuan modul itu. Dan kalau memang semacam itu berarti di internal MPPT-nya berarti Pak ya, itu yang pengaturan semacam itu ya di internal MPPT, sehingga nanti outputnya inverter juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi itu sifatnya kalau ada 4 inverter yang di dalamnya ada MPPT-nya berarti nanti semacam disinkron gitu Pak ya, outputnya langsung dipakai jadi satu gitu ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Output frekuensinya sama tegangannya pasti sama ya. Sama. Gitu yang terjadi. Oke. Tadi sempat disinggung Pak, mau bercerita ada apa kok masih belum beroperasi? Sedikit aja mungkin. Ya. Jadi skema PLTS yang dibangun sekarang itu melewati fase FS yang visibility tadi yang cukup panjang. Jadi kalau FS kan ada skenario-nya macam-macam Pak. Terus kita ambil skenario mana yang paling dari sisi aspek teknis sama ekonomis paling bagus, diambillah yang sekarang. Kita memang sudah paham bahwasanya PT yang baru nanti ini butuh waktu untuk melengkapi segala macam. Jadinya memang PLTS ini dari awal memang sudah tahu nanti sedikit terlambat untuk energize itu aja sih Pak. Sehingga ya sekarang kalau ada electrical di situ tinggal colok udah bisa tuh. Udah bisa. Cuman masih belum optimal. Iya.
Saya kalau boleh tahu Pak, itu memasang 500 kilowatt peak sampai berapa miliar Pak? Nggak sampai ya? Atau Ada kasar ya? perhitung dari SDM tuh mengeluarkan Pak. Jadi ada semacam research gitu. Jadi project di mana-mana di Indonesia berapa sih Ya. kalau kita mau pasang PLTS kapasitas sekian, kita perlu capex berapa gitu. Nah, sekarang rule of thumb-nya kalau semoga ini juga sudah turun ya. Setiap 1 megawatt peak itu butuh investasi antara 0,95 juta USD sampai 0,85. Itu kok ada range di situ ya. Di situ ada faktor lokasi untuk kesulitan akses ya di antara segitu. Ya tempat kita juga di range segitu. Oh gitu Ya, jadi kalau Bapak mau pasang 1 megawatt berarti tinggal dikalikan 0,9 berapa? Berarti 900.000. Mantap. Ya. Memang yang jadi masalah sekarang ini adalah material PV Pak. Bagaimana Iya. sebenarnya kita bisa membuat suatu PV dengan kapasitas yang sama tapi volumenya lebih kecil kan gitu, Iya. sehingga tidak membutuhkan tempat yang luas. Ya. Gitu. Baik, saya kira itu ya. Sekarang sudah pukul 10:53, sebentar lagi sudah pukul 11. Sekali lagi mungkin saya tawarkan udah mitra elektro, mungkin secara online ada yang tanya deh, masih belum ada. Baik, kalau begitu kita cukupkan Pak Cukup. Ridwan. Saya menyampaikan terima kasih banyak Sama-sama, atas Pak. kehadiran Pak Ridwan di Ya. acara podcast ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan banyak kebaikan Amin. untuk Pak Ridwan, Ya. banyak rezeki berlimpah, Amin. barokah, gitu. Amin. Ya, Amin. amin, Pak. Karena begitu kita datang di dunia akademisi, insya Allah ilmu yang diberikan akan tetap kita pakai, dan selama ilmu kita pakai, Pak Ridwan insya Allah akan mendapatkan pahala yang terus-menerus tanpa terputus gitu Pak. Amal jariah. Amal jariah yang tidak terputus. Baik, kita akhiri acara kita ini. Untuk kata-kata penutup mungkin Pak Ridwan ada 1-2 kata untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang masih mahasiswa ini banyak belajar, Ya. terus kemudian mulai dibangun mental yang kuat. Mungkin kalau di zaman saya dulu ada pengkaderan, itu ternyata juga ada manfaatnya Pak gitu di dunia kerja. Kemudian yang ketiga, kita lulus sebenarnya kan ada 2 jalur nih, jalur mau ke usaha, jadi pengusaha atau jalur karyawan gitu. Kalau jalur karyawan seperti saya ini ya harus siap 2, skill sama kompetensinya harus ada di situ. Nah, electrical engineer mau nggak mau harus bahasa Inggrisnya harus bagus, karena reference booknya bahasa Inggris semua. Iya, gitu. Itu aja sih pesannya Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, sama-sama. Pesannya sungguh baik sekali untuk kita semua, mudah-mudahan manfaat. Acara ini kita tutup Pak Ridwan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak berasa Pak ya. Kalau ngobrolnya asik.